Shalom teman-teman, kita sudah berada di akhir bulan Maret 2021. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman semua yang beribadah hari ini secara online. Saya percaya dimanapun teman-teman hari ini berada, kita akan diberkati Tuhan siang, pagi, malam hari ini. Amin. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik, kita muji nama Tuhan. Sama-sama katakan. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Yes Tuhan, kami mau kembali kepadamu Tuhan. Sama-sama katakan. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Come on. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Sama-sama say, aku karya indahmu, karena
datang Tuhan, kehadirat-Mu Bapa. Kami bawa hidup kami, kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami datang Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Yes Tuhan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sama-sama katakan, kan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari sembah Dia, Kau harapan kami Tuhan.
ada yang baik Tuhan. Kaulah harapan kami, Engkau besertaku Tuhan, tak pernah sendiri jalani hidup ini, ada Engkau yang bersertaku. Sekalipun ku sering meninggalkanmu Tuhan, tapi Kau tetap setia. Ku percaya di dalam-Mu ada kemenangan, ada mukjizat, ada harapan. Terima kasih Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman
Shalom teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan hari ini sebelum kita mau sharing, yuk kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Bapa, kami begitu bersyukur Tuhan hari ini kami boleh bersama beribadah secara online. Kiranya Tuhan sebentar lagi kami akan mulai sharing kami. Kiranya biarlah Engkau yang buat setiap kami mengerti apa yang ingin Kau sampaikan melalui sharing hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom semuanya. Hari ini gue pakai gua lu aja kali ya, supaya lebih gampang lah, lebih santai kita ngobrolnya. Dan hari ini gue janji gue gak akan sharing panjang-panjang, jadi akan sedikit aja sharing gue hari ini. So teman-teman, please kita sama-sama fokus, supaya kita bisa lebih mengerti apa yang hari ini pengen kita sharingin ya. Oke, jadi hari ini gue mau sharing mengenai membangun kehidupan doa. Nah, buat teman-teman yang mungkin dulu sering pelayanan bareng gua atau yang dulu pernah bareng-bareng gitu ya, kalau misalkan cerita, pernah gua bina juga gitu ya, mungkin dari teman-teman yang dulu masih di Petra, sekarang udah di Teens, ada yang di Youth juga atau ada beberapa juga yang udah di DMBI. Mungkin teman-teman dalam tanda kutip sudah sedikit bosan gitu ya kalau misalkan cerita sama gua, kalau sharing sama gua, biasa ujung-ujungnya gue selalu bawa soal doa dan saat teduh. Nah, kenapa kok gue selalu bahas itu? Apakah itu jawaban template gue? Atau apakah sekedar formalitas saja? Jelasnya bukan ya. Gue selalu bahas soal doa dan saat teduh. Itu karena gue merasa doa dan saat teduh adalah hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena gini, sebelum itu mungkin buat teman-teman juga nih yang kenal gue secara personal gitu ya. Mungkin kalian tahu gitu tingkat curiosity gue, tingkat keingintahuan gue tuh tinggi banget. Bener ya, kalau misalkan teman-teman sering ngobrol sama gue, kalau misalkan sering bergaul sama gue, itu biasanya gue tuh dalam tanda kutip juga tuh suka jadi orang yang menyebalkan. Gue selalu nanya ini, gue selalu nanya itu, kenapa gini, kenapa gitu. Nah, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang lain juga nih yang di rumah itu juga punya sifat yang sama gitu seperti gue, tapi mungkin nggak terlalu ditunjukkan gitu. Tapi rasa penasarannya itu tinggi juga gitu. Nah, gini teman-teman, satu hal yang pengen gue ingatkan ke setiap kita, memang tidak ada yang salah kalau kita penasaran dengan apa yang ada di dunia ini. Karena gue juga orang yang penasaran banget gitu, gue pengen tahu kenapa harus gini, kenapa harus gitu. Gue bisa relate banget. Tapi satu hal yang pengen gue ingatkan, satu hal yang terpenting yang harus kita tahu adalah apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan menurut gua, doa itu adalah suatu usaha di mana kita mencoba mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, doa adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Oke, sampai sini paham ya? Dan hari ini kita pengen sharing juga nih lebih dalam mengenai doa. Kita mau sama-sama buka di Matius 6 ayat 7-8. Gua akan bacakan buat kalian. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ketika teman-teman baca ayat ini, mungkin ada yang terfikirkan, loh, kalau Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan, kalau Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan, apakah kita masih perlu untuk meminta di dalam doa kita? Coba, menurut kalian masih perlu gak sih untuk kita meminta di dalam doa kita? Nah, untuk menjawabnya, kita mau sama-sama buka di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau di dalam doa kita ingin meminta sesuatu, itu tidak masalah. Teman-teman mau minta sama Tuhan, tidak ada yang melarang gitu. Kalian sangat boleh berdoa dan kalian meminta di dalam doa kalian. Tapi, balik lagi nih, loh,
Kalau misalkan Tuhan udah tahu yang kita butuh, kenapa kita masih harus minta? Karena gini teman-teman, kadang-kadang perspektif kita itu yang suka sedikit kurang tepat gitu kalau menurut gua. Kenapa? Karena gini, sebetulnya ketika kita sedang berdoa dan kita meminta sesuatu dalam doa kita itu bukan sedang mendikte Tuhan, gue mau ini. Tapi sebetulnya kita itu lagi mengingatkan diri kita bahwa kita itu butuh Tuhan. Jadi sebenarnya kita berdoa bukan untuk mengingatkan apa yang kita butuhkan kepada Tuhan. Tapi kita berdoa untuk mengingatkan diri kita bahwa kita butuh Tuhan. Oke? Paham ya sampai sini ya? Jadi kita tuh doa bukan lagi bikin list gitu, Tuhan. Nih, gue mau ingetin gue butuh ini. No. Kita berdoa untuk mengingatkan diri kita butuh Tuhan. Tuhan sudah tahu segala kebutuhan kita. Seperti itu teman-teman. Dan ini terkait doa juga ya. Jadi gue itu beberapa kali gitu sharing sama teman gue ada yang cerita gitu ya. Dan beberapa kali adalah beberapa orang gitu. Mereka cerita dan mereka merasa malu, mereka merasa bersalah karena mereka hanya berdoa ketika mereka sedang menghadapi masalah. Jadi dia bilang, Ki, gue gak enak banget nih. Kenapa emang kok? Kenapa gak enak? Iya, soalnya pas gue lagi ada masalah kayak gini nih, gue baru berdoa, gue baru cari Tuhan. Nah, jujur teman-teman, respon gue adalah, gue bilang gini, kenapa harus malu? Kenapa harus merasa bersalah? Ketika lu ada dalam masalah dan respon yang lu ambil, keputusan yang lu ambil adalah mencari Tuhan, adalah berdoa. Kenapa lu harus malu? Itu langkah yang tepat. Itu langkah yang benar menurut gua. So, kenapa harus malu? Daripada lu mencari pelarian lainnya yang mungkin bisa membahayakan hidup lu atau juga orang-orang di sekitar lu. Ketika lu memilih bentuk berdoa, itu hal yang sangat baik. Nah, dan ketika gue ngomong seperti ini, itu bukan supaya bahasa gue diperhalus, supaya orang itu enak dengernya, no. Itu bener-bener apa yang gue pikirkan gitu. Ketika dia ngomong kayak gitu, yang terpikirkan di kepala gue ya memang seperti itu. Kenapa lu harus malu? Kenapa lu harus merasa bersalah? At least you already take the first right step gitu. Lu sudah mengambil langkah pertama yang baik ketika ada dalam masalah. Lu lagi dalam masalah, akhirnya lu memutuskan cari Tuhan. Namun, gue tambahin lagi nih. Jangan cuma pas lagi dalam masalah. Maksudnya lu sudah mulai melangkah dengan baik. So, lanjutkan terus langkah lu. Supaya kedepannya juga jadi jauh lebih baik. Jadi nggak cuma ketika ada masalah gitu. Ketika lu ada masalah, lu berdoa. Terus misalnya masalah lu sudah selesai. Ya udah gitu. Terus lanjutkan berdoa. Jangan cuma di awal. Karena ya, sekali lagi kita balik gitu ya. Kayak yang awal-awal gue bilang ya. Ketika kita berdoa, kita itu lagi berusaha untuk mencoba mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang teman-teman, salah satu kecenderungan kita gitu ya, tanpa kita sadarin, kita itu seringkali menjadikan doa itu sebagai last resort. Kita menjadikan doa itu sebagai pilihan terakhir gitu. Ibaratnya kita sudah mencoba melakukan segala cara untuk menyelesaikan masalah kita, baru setelah itu ketika kita udah gak tahu lagi harus ngapain, udah gue doa aja. Sekali lagi, gak ada yang salah ketika lu udah gak tahu harus ngapain, lu berdoa itu tidak salah. Namun, alangkah jauh lebih baiknya kalau lu berdoa sedari awal dan terus berdoa dalam setiap prosesnya, dan ketika masalahnya selesai pun ya lu berdoa, lu bersyukur sama Tuhan. Dan ketika masalah itu selesai, ya lu kembali berdoa gitu. Jangan berhenti berdoa. Karena gini teman-teman, hal ini akan cukup berbahaya gitu ya kalau misalkan kita cuma menjadikan doa sebagai last resort. Kita cuma berdoa di saat-saat terakhir. Kenapa? Karena gini, takutnya kita cenderung menjadi orang yang dalam tanda kutip sombong.
Kita merasa kita sudah punya experience, kita merasa kita udah punya knowledge, kita seakan-akan kita orang yang hebat gitu. Kita merasa kita hebat, kita sanggup tanpa Tuhan, dan akhirnya segala hal kita kerjakan dengan kemampuan kita sendiri. Semuanya kita lakukan tanpa kita doa sama Tuhan, tanpa kita tanya Tuhan terlebih dahulu. Kita langsung terabas semuanya. Kita ngerasa oke, gue bisa. Dan itu hal yang sangat berbahaya, teman-teman. Karena ketika kita terlalu sering mengandalkan kekuatan kita tanpa kita bergantung sama Tuhan, tanpa kita berharap sama Tuhan, itu cenderung akan membuat kita jadi pribadi yang dalam tanda kutip sombong. Kita merasa kita sanggup berjalan sendiri. Dan itu menurut gua sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Dan gini teman-teman, balik lagi nih ya, kalau kita ngomongin soal doa, berarti kita mencoba mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, ibaratnya kalau kalian gitu yang sekarang lagi sekolah, kalau kalian lagi kuliah, kalau misalnya kalian harus menghadapi UAS, ujian akhir semester gitu ya, tapi misalnya kalian cuman hadir, kalian cuman belajar di kelas terakhirnya aja. Kira-kira teman-teman bisa mengerti gak sih pelajaran selama semester itu? Kemungkinan besar tidak. Ya dong. Akan sedikit lebih tinggi kemungkinannya kalian mengerti kalau kalian datang juga di kelas awalnya, betul dong? Kalau kalian datang di kelas awal, pasti kalian jadi sedikit lebih mengerti dibanding kalau kalian cuma datang di kelas akhir. Nah, tapi pasti kalian akan jadi lebih mudah untuk mengerti kalau kalian datang di setiap kelasnya. Betul dong? Jadi kalian ikutin dari kelas awal, prosesnya tuh dari kelas-kelas tengah-tengah sampai nanti pasti kelas terakhirnya, kalian masih terus mengikuti kelas tersebut. Kalian pasti akan jauh lebih mengerti dibanding cuma datang di akhir atau cuma datang di awal dan di akhir. Nah, kalau boleh saya umpamakan, hal ini tidak jauh berbeda lah sama kehidupan doa kita. Kalau misalnya kita lagi menghadapi masalah dan kita cuma berdoa di akhir, bisa jadi kita salah paham sama Tuhan. Bisa jadi kita nggak ngerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dan takutnya kita malah jadi menyalahkan Tuhan. Kita nggak bisa mengerti maksud yang Tuhan ingin sampaikan, dan kita jadi bilang, loh kenapa jadi seperti ini Tuhan? Kenapa? Karena kita tidak berdoa dari awal sampai akhir. Kita cuma berdoa di akhirnya doang. So teman-teman, hari ini gue mau mengingatkan, yuk kita mau sama-sama belajar untuk berdoa di setiap proses kehidupan kita, di setiap pilihan dalam kehidupan kita. Bukannya kita jadi pribadi yang manja, apa-apa tanya Tuhan, tapi kita jadi pribadi yang sadar bahwa kita butuh Tuhan. Jadi teman-teman, gak usah takut, ntar jangan mikir, aduh ntar takutnya Tuhan keganggu gak ya kalau misalkan aku doa ini itu. Menurut gua ya, tidak ada masalah yang terlalu kecil atau masalah yang terlalu besar yang tidak bisa kita bawa dalam doa kita. Jadi kalau kalian pengen berdoa, ya doakan saja sama Tuhan. Seperti itu teman-teman. Dan satu hal yang terakhir yang pengen gue sharingin, cepet kan udah yang terakhir. Nah jadi sewaktu gue kecil, gue itu lumayan sering dengar statement yang berkata seperti ini. Kalau lu sudah tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup lu, ya udah lakuin aja. Nanti sisanya Tuhan yang akan tanggung jawab. Nah, hari ini karena kita sharing gitu ya, gue pengen teman-teman juga coba merenungkan, menurut kalian statement itu benar atau salah? Coba teman-teman renungin. Udah? Kalau menurut gue, statement itu tidak salah. Statement itu benar. Namun, kalau perspektif kita salah, bisa jadi statement itu jadi cukup berbahaya. Kenapa? Karena misalnya gini, kalau kita ketika kita mendengar statement tersebut, lalu yang terfikirkan oleh kita adalah ya udah, kita udah tahu apa yang Tuhan inginkan, aku akan lakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan, dan apapun hasilnya, aku percaya Tuhan akan terus ada di sisi aku, Tuhan akan terus ada sama aku, dan Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kita, dan Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita. Kalau statement itu kalian tangkap seperti itu, menurut gua
statement itu benar, statement itu tidak salah. Namun kalau misalnya perspektifnya bergeser sedikit gitu ya, kita berpikir bahwa oke, kalau misalkan seperti itu ya udah aku lakuin apa yang Tuhan inginkan, tapi ya udah apapun hasilnya itu tanggung jawabnya Tuhan. Kan aku cuma ngelakuin apa yang Tuhan suruh. Kalau kalian memandangnya seperti itu, menurut gua itu cukup berbahaya dan jadi jadi salah pemahaman kita. Karena gini teman-teman, kalau misalnya kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, misalnya itu merupakan jawaban dari doa kita gitu, misalkan kita lagi doa, terus kita memperoleh suara-suara yang buat kita damai gitu, terus kita disuruh ini, disuruh itu, atau kita langsung dapat teguran gitu dari orang-orang di sekitar kita, dan kita sadar Tuhan lagi pengen kasih tahu aku sesuatu nih. Kalau misalnya kita mendengar itu, kita tahu apa yang Tuhan inginkan, lalu kemudian kita melakukannya, yang bertanggung jawab siapa? Kita dong, karena kita yang melakukan hal tersebut. Kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Bener gak? Contoh. Misalnya gue seorang karyawan, dan misalnya gue tahu hari ini gue harus kerja, dan ada deadline nih hari ini kerjaan gue. Gue harus kerjain deadline itu harus dikumpul jam 7 malam. Dan habis itu gue mulai melakukan kalkulasi gitu ya. Gue bisa nih kerjain kerjaan ini kelar jam 7 malam dengan punya waktu istirahat selama 1 jam. Gue hitung semuanya tuh secara detail. Nah terus tiba-tiba di tengah pekerjaan gue, tiba-tiba ada temen gue yang pengen cerita, temen gue yang pengen sharing gitu. Dan ketika gue mendengar itu, mungkin gue bisa merespon dengan berbagai cara gitu. Mungkin kalau gue misalkan gue acuh tak acuh gitu, misalkan gue acuh tak acuh, gue kan pura-pura nggak baca. Ntar baru di ujung-ujung, sorry apa nih, gue baru baca gitu. Misalnya kalau gue jahat gitu ya. Atau misalnya gue tahu gitu, kerjaan gue lagi banyak, gue bisa aja bilang, iya nih, gue mau dengerin cerita lu, tapi nanti ya gue lagi ada banyak kerjaan nih, jadi harus dikelarin dulu nih kerjaan gue. Atau yang ketiga, gue bisa memilih untuk mendengarkan dia. Nah misalnya di hari itu ternyata ibaratnya gue mendapat mendapat suara, Rifki dengarkanlah dia gitu. Dan setelah itu gue dengerin gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk mendengarkan dia. Dan ujung-ujungnya itu makan waktu 50 menit. Cukup panjang gitu. Jadi cerita cukup panjang. Dan akhirnya makan waktu 50 menit. Nah setelah 50 menit itu selesai, gue balik kerja lagi dong. Nah tapi kalau misalnya di pikiran gue berkata, tadi gue dapet suara itu dari Tuhan. Berarti gue udah lakuin bagian gue nih. Dan yaudah nanti Tuhan yang akan tanggung jawab sama kerjaan gue. Berarti yaudah gak apa-apa, gue akan tetap lanjutin kerja, gue tetap istirahat 1 jam, terus nanti jam 7 pasti gue bisa kumpul kerjaan gue. Menurut kalian itu salah satu ciri orang yang bertanggung jawab atau tidak? Dan ternyata di hari itu gue tidak bisa gitu mengumpulkan tepat waktu jam 7. Apakah ketika itu terjadi gue boleh blaming Tuhan? Tuhan, ini kan aku udah nurutin perintah Tuhan, tapi kok ini aku jadi gak bisa kumpulin kerjaan aku gara-gara aku ikutin Tuhan sih? Menurut kalian apakah itu respon yang tepat? Menurut gue tidak. Karena kalau misalkan kita bertanggung jawab, kita tahu kita sudah pakai waktu kita 50 menit, ya udah, mungkin waktu istirahat kita yang kita potong. Yaudah deh, gue istirahatnya 10 menit aja karena gue udah pakai tadi 50 menit. Gue 10 menit untuk makan dan mungkin untuk perenggangan badan supaya lebih fresh lagi buat kerja, bisa fokus lagi gitu. Itu pilihan yang lebih bertanggung jawab. Namun pertanyaannya, mungkin gak sih tiba-tiba gitu abis kita bantuin teman kita gitu, terus tiba-tiba akhirnya Tuhan memberikan belas kasihan, akhirnya ternyata Tuhan mendatangkan seorang penolong gitu misalnya. Jadi pas gue lagi kerja ternyata teman gue yang nyamperin gue, Ki, kayaknya lagi sibuk banget deh, yang bagian ini gue yang handle aja deh, gak apa-apa. Ternyata waktu kerja gue jadi kurang 2-3 jam. Mungkin gak? Mungkin. Tapi gini teman-teman,
kita jangan punya sikap hati gitu yang kayak mewajibkan, nggak mau tahu, pokoknya aku udah ngelakuin apa yang Tuhan inginkan, Tuhan pokoknya harus nyelesain masalah ini gitu. Jangan gitu teman-teman. Kita sebagai seseorang yang melakukan sesuatu, kita juga yang harus bertanggung jawab atas apa yang kita buat. Betul nggak? Oleh karena itu teman-teman, belajar punya sikap hati yang bertanggung jawab gitu. Kalau memang kita sudah mengambil keputusan, ya udah, kalau misalkan sampai ada apa-apa ya kita yang tanggung jawab. Jadi, tapi gini ya teman-teman, bukan artinya gue bilang mujizat nggak bisa terjadi. Mujizat bisa terjadi, bisa banget terjadi yang di luar dari kemampuan kita berpikir gitu. Misalnya Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Namun milikilah sikap hati yang bertanggung jawab. Dan dia juga teman-teman, mungkin biar perumpamaan lebih gampang gitu ya. Misalnya kalian yang lagi sekolah gitu, terus kalian misalkan dipercayakan tanggung jawab untuk melayani pelayanan panggung gitu, misalnya untuk rekaman. Nah, ketika teman-teman ambil pelayanan itu, lalu habis itu teman-teman jadi mengabaikan pelajaran kalian di sekolah, itu namanya kalian tidak bertanggung jawab dengan sekolah kalian. Walaupun kesannya, iya nih ini untuk Tuhan, melayani di gereja. Lah iya, nggak ada yang salah melayani rekaman, melayani pelayanan panggung, melayani musik, melayani WL, tidak ada yang salah. Namun, kalau kalian meninggalkan tanggung jawab kalian di sekolah, namanya ya kalian tetap aja tidak bertanggung jawab. Nah, itu aja teman-teman yang hari ini pengen gue sharingin. Semoga kita bisa ngerti ya. Dan juga satu pertanyaan, hari ini satu pertanyaan aja yang buat kalian bahas di Komsel, yaitu gini, pertanyaan cuma satu. Bagaimana kehidupan doa kita saat ini? Bukan di bulan lalu, bukan di tahun lalu apalagi ya, tapi ya di saat ini. Jadi kalau misalkan bulan lalu kalian rajin doa, tapi di saat ini kalian sudah jarang, sudah bolong-bolong, kalian terbuka sama teman-teman Komsel kalian. Ya let's say saat ini tuh berarti ya 7 hari ke belakang deh gitu, 7 hari ke belakang. Kita mau sama-sama sharingin gimana kehidupan doa kita. Apakah kita masih berdoa secara sungguh-sungguh, atau kita doa cuman sekedar formalitas gitu ya. Cuma doa bangun tidur, doa sebelum makan, doa sebelum tidur gitu. Nah, teman-teman coba sharingin secara terbuka dan secara jujur sama teman-teman Komsel kalian. Tolong jangan saling ngejudge ya. Tapi yuk kita mau sama-sama saling mengingatkan supaya kehidupan doa kita bisa semakin lebih baik. Oke teman-teman? Semuanya paham ya? Yuk teman-teman, sebelum kita akhiri, kita mau sama-sama tutup dalam doa. Ya Tuhan, ya Bapa, kami begitu bersyukur pada hari ini Kau yang ingatkan setiap kami Tuhan bahwa doa adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kami. Ajar setiap kami supaya kami boleh semakin mengerti apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Kau yang terus tuntun, Kau yang terus pimpin kehidupan kami, supaya apapun yang kami lakukan boleh sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman merasa diberkati dengan firman Tuhan yang dibagikan hari ini? Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Rifki Chandra yang sudah membagikan firman-Nya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, pastikan teman-teman semua hadir di ibadah offline yang akan diadakan tanggal 4 April 2021 jam 5 sore. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikuti ibadah offline, wajib patuhi protokol kesehatan ya. Pastikan kalian mengikuti ibadah online KPA yang akan diupload di kanal YouTube GBI Cita Family dari hari Sabtu jam 9 pagi sampai dengan Minggu jam 9 malam. Nah, kalian jangan lupa nih janjian sama teman Komselnya ya. Hari Senin tanggal 29 Maret 2021 akan diadakan SMS pekerja secara online maupun offline. Nah, seluruh pelayan Tuhan wajib mengikuti acara ini. Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat menghubungi sekretariat gereja.
Dan selanjutnya bagi teman-teman yang belum bergabung dalam komunitas Sel dan ingin mengetahui info lebih lanjut tentang Komsel, kalian bisa banget hubungi Ko Rifki selaku koordinator Komsel untuk info lebih lanjut. Nah, bagi teman-teman juga yang ingin memberikan persembahan, kalian juga bisa transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa cantumkan komisi kalian masing-masing.